mangga dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, guru semuanya. Baik, di sini saya akan menyampaikan hasil diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif yang akan diselenggarakan di sekolah kita perihal kedisiplinan baik itu siswa ataupun guru dalam mencapai tujuan pendidikan yang kita harapkan bersama. Baik, yang pertama budaya positif. Saya kaji dari pertama, yaitu tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai seorang manusia maupun sebagai warga masyarakat. Kemudian latar belakang dari aksi nyata, hal yang mendasari saya dalam membuat aksi nyata ini yaitu saya ingin menerapkan budaya positif di sekolah untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kemudian penyebaran pemahaman kepada rekan guru di SMK PGRI Cawikbang. Ini sudah saya bagi menjadi beberapa opsi. Yang pertama, perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, kemudian motivasi perilaku, kontrol diri atau posisi kontrol guru, kemudian keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Berikutnya, pembelajaran dengan paradigma baru, di mana pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Budaya positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau penghargaan, reward, ancaman ataupun hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menciptakan peserta didik yang menciptakan disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemudian nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Pertama, profil pelajar Pancasila. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Sedangkan keterampilan hidup atau life skill dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik bagi dirinya sendiri. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup, makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, dan lain-lain. Kemudian kasih sayang dan rasa terima kasih. Rasa terima kasih dipedulikan, berbagi, bekerja sama menjadi bagian dalam kelompok. Kemudian penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, kemudian mencoba hal baru, mampu mengendalikan dirinya. Kemudian kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Kemudian motivasi perilaku manusia, ingin terkenal, ingin diakui oleh teman-temannya. Kemudian ajakan dari teman, pengaruh dari medsos, aktualisasi diri, ingin menghargai dirinya sendiri, dari motivasi intrinsik.
Kemudian hukuman. Tidak terencana, murid tidak tahu apa yang akan terjadi, kemudian bersifat satu arah berupa hukuman fisik. Sedangkan konsekuensi disepakati bersama, murid seakan-akan tidak nyaman, guru seakan-akan selalu memonitor siswa. Sedangkan restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk bertanggung jawab. Kemudian 5 posisi kontrol guru. 5 posisi kontrol guru. Yang pertama, posisi guru sebagai penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, guru sebagai teman, guru sebagai pemantau, dan guru sebagai manajer. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Kasus siswa menggelapan uang kas kelas, dipanggil ke depan setelah selesai upacara bendera sebagai penghukum. Kemudian Bapak Ibu sudah memperingatkan hati-hati kalau diberikan amanat oleh teman-teman. Pembuat merasa bersalah. Kemudian penerapan 5 kasus kontrol guru sebagai manajer. Apakah kamu tahu kesalahan kamu apa? Bagaimana cara mengatasinya? Sebagai teman, tolong bantu Bapak Ibu lain kali jangan sampai diulang kembali ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melalaikan kepercayaan teman, kamu tahu konsekuensinya, kamu harus mengganti uang yang kamu pakai tersebut. Kemudian posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Kemudian kamu tidak benar melakukannya. Kemudian apa rencana kamu untuk menyelesaikan masalah ini? Kemudian ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Kemudian kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Pembentukan keyakinan kelas pertama bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Kemudian segitiga restitusi. Suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini ada 3. Yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga menanyakan keyakinan. Kemudian menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Kemudian berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Validasi tindakan yang salah. Pasti kamu punya alasan mengapa kamu melakukan hal seperti itu. Kemudian padahal kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu melakukan karena mempertahankan sesuatu ya. Berikutnya, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Ini contoh segitiga restitusi. Sebagai penutup, budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau
keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif hendaknya dibuat berdasarkan kesepakatan bersama antara siswa, pemangku kepentingan, sehingga tujuan pendidikan akan tercapai. Terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan perihal budaya sekolah, budaya positif sekolah yang akan dikembangkan di sekolah kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.